Kalau identik begitu, jadi tasawuf itu ya ini, ke syariat Islam itu ya ini. Lah terus kenapa dibedakan? Ya nggak usah dibedakan udah. Karena berarti semua umat Islam itu dalam pengertian seperti ini itu bisa disebut sufi. Makanya kita ketahui nanti kemudian dalam penetapan tokoh gitu ya, definisi gitu, itu para ulama beda-beda pendapat itu soal perspektifnya. Termasuk juga dalam pembagian ini. Nah, kalau yang kedua, nah ini yang jadi gawat kan, falsafi, landasannya filsafat, baik Barat, Yunani kuno dengan segala dewa-dewanya itu, maupun Timur. Nah, kalau Timur kaitannya pada saat itu Persia, Hindustan, dan Nusantara. Mungkin ada beberapa sub-subnya atau di luar itu gitu ya. Tapi kan kita tahu filsafat Cina enggak masuk gitu ya. Kan udah ada tuh Cina keyakinan pada saat itu. Tapi enggak. Yang dominan memang Persia, Hindustan, dan setelah nanti berkembang ke kawasan Asia Tenggara, ya Nusantara. Itu memang nggak bisa enggak menginfiltrasi, kalau nggak mau disebut menginvasi tasawuf gitu ya. Jadi bukan hanya menyusup, tapi dicaplok gitu. Nah kalau begitu, dan kalau kemudian memunculkan penyimpangan terhadap syariat, lah bukan hanya keliru itu sudah sesat itu. Seperti sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Wa qala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bapak sekalian yang berbahagia, pertama-tama mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang update. Karena hanya atas perkenan Allah pagi ini kita dapat kembali hadir di sini. Kita sama-sama memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini di sini, baik di kesempatan ini maupun kesempatan sebelumnya, menjadi jalan pembuka bagi datangnya rahmat karunia, anugerah, ridho dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat serta salam mari kita sama-sama mohon kepada Allah, semoga terus dicurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap zuriat beliau, kepada pengikut beliau, kepada ahlu bait, kepada tabi'in, tabi'in, salafus saleh, juga kepada semua ulama baik yang salaf maupun yang khalaf, juga kepada semua orang yang mewarisi iman, ilmu, amal dan perjuangan Rasulullah SAW. Tidak henti-hentinya kita selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seperti sudah diinformasikan sebelumnya, pagi ini insya Allah kita akan membahas tentang satu hal di dalam hasanah Islam yang tidak bisa dipungkiri memang kontroversial. Makanya supaya kita dapat melihat lebih jernih, lebih objektif terhadap hal yang akan kita bahas ini, sangat baik untuk kita lebih jauh mengetahui, menambah wawasan, mengeksplorasi seluas-luasnya berbagai aspek yang terkandung di dalam apa yang akan kita bahas pagi ini. Ini laptopnya lagi update, nggak apa-apa, kita tunggu aja.
Apa nggak mau diajak bahas tanya? Um, Hal yang dimaksud adalah tasawuf, sudah masuk dalam bahasa Indonesia tasawuf, TASAWUF gitu ya. Sambil nunggu tampilannya muncul, kita tahu bahwa karena tasawuf muncul tidak di masa awal Islam sebagai entitas mandiri, sebutlah seperti itu gitu ya. Jadi kalau ada penamaan kan berarti ada objek yang dinamai gitu ya. Jadi walaupun ada objeknya, tapi kalau belum muncul namanya, itu tidak dianggap sebagai entitas yang ada. Jadi harus ada objeknya dan harus ada namanya. Makanya kemudian ketika sebutlah istilah tasawuf baru muncul kemudian belakangan, tidak di masa awal Islam, maka wajar kalau ia menjadi kontroversial. Kontroversial dalam artian apakah ia akseptabel di dalam ajaran Islam, apakah ia absah untuk masuk menjadi bagian dari ajaran Islam atau tidak, atau jangan-jangan ia merupakan susupan dari keyakinan non-Islam gitu ya. Makanya itu yang ingin dibahas pagi ini. Tentunya kalau kemudian, nah seperti yang kemarin, kalau kemudian nanti yang dibahas ini sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu sekalian, ya berarti alhamdulillah, karena itu akan memperkuat keyakinan. Tapi kalaupun tidak, ya juga akan memperkuat keyakinan gitu ya. Oh ternyata salah, ya alhamdulillah saya selama ini nggak ikut-ikutan kayak itu pilihan pribadi gitu ya. Jadi semata-mata apa yang dilakukan pagi ini adalah kajian atas tasawuf dasar tentu saja, karena kalau mau detil ya 4 SKS lah minimal gitu ya. Jadi nggak bisa dikebut sebagian begini, tapi setidaknya ini yang kita lakukan pagi ini menjadi pengantar, sebut saja seperti itu, berkenaan dengan apa yang akan kita bahas pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tasawuf, ini sengaja saya tulis Arabnya dan Latinnya, karena yang familiar dengan kita tentu aksara Latinnya TASAWUF, sementara tulisan Arabnya seperti itu. Jadi tak, sod, waw, dan fa dengan tasydid di atas waw. Tasawuf berarti akar katanya tasawwafa ya tasawwafu. Yang terjemah harfiahnya kalau verba itu yang dipakai, fiil itu yang dipakai, itu menjadi bertasawuf gitu ya. Makanya nanti yang dimaksud apa, nah itu yang akan kita bahas. Yang pertama berkenaan dengan definisinya, ini bisa dilihat di depan. Tasawuf itu sinonim dengan sufiyah. Jadi kalau tasawuf itu tasawuf, sufiyah itu sufisme, yang artinya nanti akan kita lihat karena macam-macam nih pengertiannya. Makanya di sini saya sebut aja setidaknya 6. Jadi ada yang menyebut kurang dari ini, tapi sependek pengetahuan saya nggak ada yang pernah nyebut lebih dari ini, gitu ya. Jadi 1, 2, 3 gitu, berkenaan dengan asal usul kata tasawuf itu maksimal 6. Saya tidak pernah menemukan yang lebih. Tapi kalau yang kurang banyak, ada yang cuma 3, cuma 2 malah gitu ya. Yang pertama, tasawuf diduga berasal dari kata suf. Ini aksara Arabnya, sod, waw, fa. Itu artinya wall. Kita tahu. Jadi sampai sekarang orang Arab kalau nyebut kulit domba ya, wall itu yang apa namanya, bulu domba ya, bukan kulit domba, bulu domba. Itu dengan istilah suf. Dengan segala kualitasnya. Jadi kalau dibilang wall dulu ya begitu itu, buruk kualitasnya kayak karung gitu ya. Tapi kalau sekarang ada wall tertentu yang sama sekali nggak buruk,
Malah ada jenis wol tertentu yang dari Hindustan itu, yang diambil dari perut bawah domba jenis tertentu yang hidup di ketinggian sekian ribu meter gitu ya. Itu harganya setara dengan sutra. Tapi kita nggak bicarakan itu. Pokoknya tasawuf diduga, ya, itu berasal dari kata suf yang artinya bulu domba. Mengapa begitu? Nanti akan dibahas. Yang berikutnya, diduga tasawuf bukan dari suf, tapi dari sof. Sod, fa dengan tasdid di fa-nya. Itu artinya saf, barisan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nanti akan diulas. Terus yang ketiga, tasawuf bukan ini, bukan dua ini, tapi berakar dari kata sofa, artinya jernih, sofin, sofi, sofa, jernih, bening, gitu ya. Nanti juga akan diulas. Terus yang keempat, ada yang menyatakan tasawuf bersumber dari kata sofanah. Sofanah ini nama buah, gitu ya. Nanti akan dibahas. Terus yang kelima, jadi luar biasa ya, sampai bukan yang itu, tapi yang ini. Terus yang kelima, ada yang menyatakan bukan yang empat ini, tapi dari kata sufah. Sufah itu artinya tempat yang membuat orang terlindung dari terik matahari, kira-kira begitu. Makanya sebut saja tempat bernaung atau tempat berteduh, tapi secara spesifik lebih disebut serambi. Jadi kalau ada bangunan terus ada empernya, serambi, itu disebut sufah. Nanti akan diulas. Terus yang terakhir, ada yang menyatakan bahwa tasawuf itu bukan origin Islam, karena sumber katanya bukan suf, bukan sof, bukan sofa, apalagi sufah, tapi dari kata sofia yang artinya bijaksana dalam bahasa Yunani, gitu ya. Nah, ini nanti akan diulas. Kita akan mulai dari suf. Kenapa tasawuf itu diduga berakar dari kata suf? Nah, ini bisa dibaca di sini. Tapi penjelasan sederhananya, di masa semaraknya tasawuf di masa lalu itu kaum sufi, mereka yang bertasawuf, identik dengan pakaian berbahan wol, ya, karena mereka suka mengenakan itu. Adapun alasannya macam-macam. Jadi ada yang menyatakan karena wol nggak mewah. Jadi di masa itu kan ada linen, ada sutra, ada katun, ininya ya Pak, fabric, bahan dasar kain itu. Ada wol. Nah, wol ini termasuk yang sederhana. Jadi tasawuf, sufi, wol, kesederhanaan, gitu ya. Jadi benang merahnya itu. Tapi ada juga yang menyatakan wol itu suka dipakai para sufi karena kain wol itu tidak nyaman untuk dikenakan. Itu untuk mengingat-ingatkan mereka bahwa dunia itu bukan tempat yang nyaman, gitu ya. Tapi ada juga yang nggak serumit itu. Kenapa para sufi penggelut tasawuf itu suka mengenakan kain wol? Karena kalau kain wolnya itu tidak nyaman dikenakan, kasar gitu, kayak goni itu ya, kayak karung itu, maka mereka lebih mudah bangun malam. Jadi kalau tidurnya di tempat nyaman, alasnya bagus, terus pakaiannya bahannya bagus, itu kan susah bangunnya. Tapi kalau nggak nyaman itu lebih mudah bangunnya. Itu ada yang menyatakan seperti itu. Apalagi sering disebut-sebut kalau kemudian Rasulullah diketahui tidak pernah tidur di atas tempat yang nyaman, gitu ya, maka menjadi bagian dari sunnah untuk mengikuti itu. Rasul kan di atas dipan keras ya, dengan alas anyaman daun korma itu, yang sampai kalau beliau bangun kadang membekas di sisi tubuh, atau sebagian riwayat menyebut di sisi pipi beliau itu, yang sampai membuat Umar berkaca-kaca itu. Bagaimana mungkin manusia mulia bangun tidur itu ada bekas stiker di pipi beliau, itu kan luar biasa.
Nah, ini yang manapun alasannya, tapi pokoknya memang ada masa ketika para sufi penggelut tasawuf itu gemar mengenakan kain wol, jadi semacam identitas gitu ya. Yang berikutnya soft. Ada yang menyatakan, oh tasawuf sufi itu hubungannya benang merahnya bukan wall tapi soft, sub, barisan. Nah, ini disebut di sini. Hal itu muncul karena kaum sufi selalu berusaha berada di barisan terdepan, baik di saat sholat maupun di saat jihad. Kalau di saat sholat ya jelaslah tasawuf sufi ibadah pengennya utama gitu ya. Tapi yang kita harus ketahui, para sufi itu bukan hanya dalam ibadah mereka ingin unggul, tapi dalam jihad juga. Jadi kalau kemudian muncul kesan bahwa tasawuf sufi itu menjauhkan dari pergerakan gitu ya. Oh enggak, mereka kan yang penting bisa ibadah walaupun pemimpinnya zolim diem aja, enggak seperti itu. Makanya kita tahu di hampir sepanjang sejarah Islam itu salah satu gerakan-gerakan terbesar yang melawan penjajah, melawan kezaliman, itu penggeraknya adalah para sufi gitu ya. Kalau Indonesia ya kita kenal lah, jadi pergerakan dulu melawan penjajah kan banyak yang dikomandani oleh sufi-sufi gitu ya. Salah satu yang terkenal saya Yusuf Makassar misalnya, dari Makassar terus ke Banten, dari Banten dibuang ke Ceylon, terus dari Ceylon karena masih dekat ke Nusantara, Belanda takut pergerakannya nggak berhenti, akhirnya dibuang lagi ke Afrika Selatan gitu ya, sampai bikin kampung Makassar di sana. Itu kan luar biasa. Belum lagi kita sebut banyak lah pejuang-pejuang yang sekaligus sufi. Atau kalau konteksnya sejarah modern, ya di Balkan itu pergerakan melawan penjajah itu di masa baik perang Bosnia maupun yang lain ya, ketika konflik itu kan sufi-sufi itu. Jadi orang-orang dalam komunitas tarekat, Naksabandia sih kalau yang saya tahu itu mereka yang melakukan pergerakan. Jadi jangan salah identifikasi bahwa tasawuf sufi itu sikapnya fatalis. Udahlah, ini takdir Allah, yang penting kita bisa ibadah, Islamnya lanjut, gak usah ada perjuangan apa-apa. Oh enggak, mereka adalah orang yang bergerak. Nah itu yang membuat muncul dugaan bahwa tasawuf sufi itu berhubungan dengan kata soft, yang artinya barisan. Apalagi di dalam Al-Quran kata soft yang paling terkenal itu hubungannya kan dengan jihad. Dalam surah As-Saff itu kan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah menyatakan bahwa dia suka kepada orang-orang yang yuqatiluna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, saffan dalam formasi barisan. Ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka bangunan yang kokoh. Jadi luar biasa tuh tasawuf sufi soft, pergerakan jihad gitu. Lalu yang ketiga, diduga istilah tasawuf bukan yang dua sebelumnya, tapi bersumber dari kata sofa, artinya jernih. Ini mudah diketahui karena penggelut tasawuf kaum sufi itu adalah orang-orang yang selalu berusaha menjernihkan batin dan lahir mereka. Jadi biasanya sih yang utama, jadi mestinya bukan lahir batin ya, tapi batin lahir. Karena mereka biasanya lebih mengutamakan batin daripada lahir. Buktinya sisi lahiriah ya apa adanya aja, makanya pakai wall tadi gitu. Tapi bahwa ada benang merah antara tasawuf dengan kejernihan individu itu iya. Nah terus yang keempat, ini menarik nih, karena ada dugaan yang menyatakan bahwa tasawuf itu hubungannya dengan saufanah. Ini dari saya kuliah Pak sampai sekarang, ini saya nggak pernah nemu nih
buah sofanah itu kayak apa. Tapi waktu saya kuliah akhlak tasawuf, itu dosen saya bilang, sofanah itu, jadi kalau di bapak-bapak cek aja sofanah di internet itu, macam-macam penjelasannya. Tapi saya kesampingkan, karena dulu dosen saya bilang, sofanah itu diduga menjadi sumber istilah tasawuf, karena kata dosen saya, sofanah itu nama buah, kulitnya berbulu, daging buahnya mengkilat. Beliau bilang begitu. Nah, terus apa hubungannya sama tasawuf dan sufi? Maksudnya, karena penampilan sufi itu kan seperti itu. Karena pakainya wol ya, berbulu. Jadi tidak terlalu indah dilihatnya. Jadi kusam gitu ya, karena berbulu, jadi nggak mengkilat gitu. Tapi daging dalamnya itu mengkilat. Itu para sufi dianggap seperti itu. Jadi luarnya kayak kambing gitu ya. Tapi dalamnya luar biasa cemerlang, hatinya tulus, niatnya bagus, tekad jihadnya kuat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi diterangkan begitu. Jadi setelah saya lihat, oh ya udah, saya ambil yang definisi dari beliau itu. Karena saya sangat kagum sama dosen saya yang satu itu. Nah, terus yang kelima, ada yang menyatakan, oh bukan, jadi macam-macam nih. Ada yang menyatakan tasawuf itu, sufi, itu kaitannya dengan sufah. Nah, ini panjang nih ceritanya. Tadi udah disebut bahwa sufah itu, jadi kalau ada terik matahari, terus ada tempat naungan, itu disebutnya sufah. Terus secara spesifik, bukan itu maksudnya, tapi maksudnya serambi. Nah, tapi kemudian dinyatakan bukan serambi masjid secara umum, berkenaan dengan tasawuf itu, tapi berkaitan dengan sufahnya Masjid Nabawi. Makanya saya sebut di sini nih. Nah, istilah sufah itu memang seperti itu. Sampai sekarang ya juga istilah ini tetap dipakai. Itu sejak masa awal Islam itu sudah dipakai untuk menyebut serambi belakang sebelah kiri. Jadi kalau ini raudhah, di sini mimbar Rasulullah yang tinggi itu ya, yang putih itu, yang kalau mau ke atas naik gitu, bangunan tinggi itu. Terus kan di belakang 3 sof di depan mimbar itu kan mimbar sekarang gitu ya. Jadi ini mimbarnya Rasulullah, terus Sayyidina Utsman itu yang nambah 3 sof ke depan itu. Nah, terus mimbar yang dipakai yang di depan itu, mimbar Rasulullah sekarang nggak dipakai. Makanya bagian dahi tempat sujud di mihrab Rasulullah itu kan diblok pakai beton itu. Jadi yang tersisa sekarang itu bagian kaki yang dulu Rasulullah berdiri di situ gitu. Itu bagian sujudnya sengaja diblok. Karena kalau nggak diblok nggak bisa dibayangkan itu seperti apa. Orang-orang akan berebut sholat di situ, makanya kemudian ditutup. Nah, tapi kan di situ. Nah, terus sebelah sana, sebelah kiri kan makam ya. Yang dulu kamarnya Rasulullah nyambung, kalau sekarang dijebol itu temboknya, belakangnya kamarnya Sayyidina Ali sama Fatimah. Nah, itu di belakang itu, jadi di sebelah kiri, bukan di sebelah kanannya, berarti di sebelah kirinya, di sebelah sana itu. Nah, itu dulu ada serambi yang menjadi tempat tinggal para sahabat yang saya harus cari kata yang tepat gitu ya. Jangan sampai menyebut mereka gelandangan, tunawisma. Itu gawat tuh kalau disebut seperti itu. Kira-kira begini kondisinya. Ketika para sahabat muhajirin tiba di Madinah, itu kan mereka kemudian menjalani hidup dengan pilihan yang berbeda-beda. Dalam artian begini, ketika di Mekah mereka biasa berdagang, lalu tiba di Madinah, mereka akan mudah untuk menemukan pekerjaan baru, gitu ya. Tapi kalau kemudian di Mekah mereka tidak memiliki keterampilan, entah karena mereka budak atau faktor sosial lainnya, gitu ya, yang membuat mereka sulit untuk menemukan pekerjaan baru dan seterusnya, maka ketika kemudian mereka tinggal di Madinah, mereka tidak menemukan sumber penghidupan. Tuh. Terus yang kedua, harap diingat bahwa peristiwa hijrah itu kan lebih dekat ke pengungsian, eksodus, daripada migrasi. Itu sudah saya sampaikan di sini.
Jadi jangan bayangkan hijrah itu migrasi. Jadi ayo kita sepakat nih pindah, iya pindah gitu ya. Jadi pakai onta gitu beriring-iring gitu, diantar tetangganya gitu. Kayak bapak-bapak waktu pindah ke Belakasa gitu. Enggak seperti itu. Hijrah itu kan ngungsi pak, eksodus, ditindas di Mekah, lari ke Madinah itu. Jadi mencari suaka sebenarnya, gitu ya. Jadi bagaimana mungkin orang yang mengungsi dalam kondisi darurat seperti itu bisa membawa perbekalan harta benda yang lebih dari cukup. Nah, itu mayoritas ya bawa baju di badan aja, gitu ya. Makanya ketika kemudian mereka di Mekah berkecukupan lalu di Madinah berkekurangan, sangat wajar. Makanya kemudian kalau di buku-buku sirah dijelaskan bahwa Rasulullah mempersaudarakan sahabat-sahabat muhajirin tertentu dengan sahabat-sahabat ansor tertentu gitu ya. Nah, tapi kemudian kita ketahui ada tidak sedikit sahabat yang kemudian saya suka menyebutnya terpaksa untuk kemudian tinggal di serambi Masjid Nabawi sebelah kiri itu yang kemudian disebut Sufah. Nah mereka itu akhirnya karena ya sebutlah nggak ada pekerjaan, akhirnya kan rutin ibadah ya, karena dekat sama Masjid Nabawi, nempel di masjidnya, jadi pasti pola kehidupannya seperti itu, rajin ibadah, dekat dengan Rasulullah. Jadi bahasa kasarnya tuh ya kerjaannya sholat, zikir gitu aja. Sumber penghidupannya dari sedekah, baik dari Rasulullah, kadang itu masyhur tuh di buku-buku hadis. Jadi bahkan Rasulullah tuh kalau dapat satu muk susu itu nggak beliau habiskan, tapi beliau bagikan juga ke ahli sufah itu. Nah, makanya nanti kemudian ketika itu dikaitkan sufah tasawuf itu ya sufi itu karakternya kayak begitu, kayak ahli sufah itu. Apakah mereka tercela? Tentu tidak. Karena kita ketahui bahwa walaupun di dalam Islam hidup mengucilkan diri dari dunia kan tercela ya. Jadi Rasulullah nggak pernah menganjurkan itu. Tapi berkenaan dengan ahlu sufah yang seperti itu enggak. Jadi tidak terlarang gitu ya. Walaupun tidak dianjurkan juga. Tapi yang pasti tidak utama. Karena kita ketahui kalau yang paling keras ya Sayyidina Umar itu lah. Jadi kan Umar tuh pernah apa ya? Saya nggak tahu itu kejadiannya sedramatis itu atau enggak. Pernah menendang orang yang nggak mau ikhtiar mencari penghidupan dunia dan hanya di masjid aja. Itu kan kabarnya gitu. Itu yang seperti itu kerjanya ibadah aja dia. Iya. Jadi dalam satu inspeksinya tuh Umar mengalami itu. Lah terus dia makan dari mana? Ya kami yang kasih makan dia gitu. Tuh Umar waktu itu bilang, kalian yang kasih makan orang itu, yang ibadah terus kerjaannya itu lebih mulia dari orang itu. Itu Umar sampai bilang begitu, gitu ya. Makanya diketahui bahwa doktrin asli Islam itu begitu. Jadi tidak utama untuk hidup meninggalkan dunia, dan itu banyak disebut di dalam hadis. Walaupun itu kemudian diimbangi dengan peringatan baik dari Rasulullah, dari Allah gitu ya, bahwa dunia menjadi ladang akhirat, jangan ditinggalkan dunia dan seterusnya itu banyaklah dalil-dalil yang menyatakan itu. Yang masyhur salah satunya yang berbunyi wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dunia kejarlah tapi jangan lupa akhirat kejarlah tapi dunia jangan lupa gitu ya. Jadi posisi dunia jangan lupa tapi posisi akhirat yang utama. Nah itu seperti itu. Jumlah mereka itu sekitar 70 orang. Kadang lebih, kadang kurang. Malah kalau di beberapa literatur disebut sampai ratusan. Cuma saya agak nggak percaya tuh kalau sampai ratusan. Karena kita yakin kalau Masjid Nabawi di masa Rasulullah cuma sebesar itu gitu ya. Kan serambinya nggak mungkin lebih besar dari masjidnya. Jadi nggak mungkin. Malah ada yang menyebut sampai 400 gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu, agak berlebihan gitu keterangan itu. Tapi wallahu a'lam. Tapi yang pasti bahwa jumlah mereka kadang banyak, kadang sedikit. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena tadi mereka terpaksa tinggal di situ karena hubungannya dengan
tempat tinggal dan hubungannya dengan sumber penghidupan. Jadi kalau di masa sulit ya berarti ashabus sufahnya banyak. Ya udahlah susah nih hidup, udah kita nempel aja di situ gitu. Tapi ketika di masa muda gitu ya, pasti ashabus sufah berkurang karena mereka kemudian menemukan tempat tinggal dan sumber penghidupan. Wow. Nah, terus yang terakhir, nah ini ada yang menyatakan bahwa tasawuf sufi itu bukan origin Islam, karena bahkan terminologi yang dipakai itu berasal dari kata Yunani Sophia. Kita tahu karena kata ini dipakai sampai sekarang dan lazim, malah jadi nama orang banyak ya, karena artinya bagus, bijaksana gitu ya, dan seterusnya. Apalagi kemudian diketahui kalau bapak-bapak buka sejarah filsafat umum, di sejarah filsafat Yunani itu ada aliran sofisme, jadi golongan sofis. Nah ini nggak tanggung-tanggung, sudah muncul di masa Socrates, jadi gurunya Plato ya. Plato nanti punya murid Aristoteles, Aristoteles punya murid Alexander Agung gitu, Raja Filipus itu. Jadi bukan asli Islam itu modelnya tuh kayak kaum sofis dulu, karena memang seperti itu. Dan kita tahu di filsafat Yunani banyak aliran-aliran yang modelnya begitu, asketik, jauh dari dunia gitu ya, tidak memedulikan apa-apa selain kehidupan spiritualnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini ujung-ujungnya ke 6 pernyataan ini berkaitan dengan pengertian tasawuf itu sendiri, yang nanti akan melahirkan stigma, nggak bisa enggak. Oh bukan origin Islam, Yunani, ya berarti bukan bid'ah lagi tuh, lebih keras dari itu gitu ya tasawuf itu. Oh enggak, kaitannya dengan sufah Serambi Masjid Nabawi, oh berarti tasawuf tuh sesuai dengan syariat gitu kan. Jadi macam-macam, dari yang paling soft pro gitu ya, oh iya bagian dari Islam, bagian dari sunnah, cuma dulu belum disebut seperti itu gitu. Tapi ada yang kontra keras gitu, oh enggak, itu dari luar Islam, itu susupan gitu ya, itu seperti itu. Kurang lebih seperti itu penjelasan tentang definisi tasawuf dari sisi etimologi, jadi asal usul kata yang dipakai. Nah sekarang dari sisi terminologinya, jadi kalau secara bahasa seperti tadi, terus kalau secara terma gimana? Bapak Ibu sekalian, pengertian tasawuf terminologi itu banyak sekali, ada ratusan. Saya sih pernah dengar ada seorang pakar tasawuf, nggak saya sebut namanya, itu menyatakan Reinhold Nicolson itu pernah menginventarisir sampai 140. Jadi dari ulama ini tasawuf adalah ini, ulama ini tasawuf adalah gitu, jadi definisikan, itu diinventarisir 140 lah, berarti kan banyak banget ya. Nah kalau dari jumlah sebanyak itu kita nggak bisa narik kesimpulan kecuali bahwa ya memang nggak jelas. Jadi ini apa ini, objek yang disebut ini apa? Jadi iya sih tasawuf lah, terus gimana? Nah akhirnya melahirkan definisi yang banyak itu. Nah ini saya kutipkan di sini 4 yang saya anggap paling mewakili gitu ya. Terus saya tulis Arabnya, jadi asli kalimat yang dipakai oleh orang yang bersangkutan gitu ya. Karena kalau yang dipakai bahasa Indonesianya gitu ya, saya khawatir terjemahan saya kurang pas gitu. Makanya daripada kurang pas, ya udah saya tulis saja Arabnya. Saya sengaja nggak tulis terjemahnya di sini gitu ya, supaya Bapak Ibu sekalian bisa lebih terhantarkan ke pemahaman yang tepat berkenaan dengan pengertian kalimat ini. Jadi kalau saya tulis terjemahnya nanti dianggap itu terjemah yang valid, ya belum tentu gitu ya. Makanya udahlah, jadi saya mikir ini gimana, udah saya tulis Arabnya. Setelah ditulis Arabnya saya mikir
Ya berarti harus sambil diterangkan gitu ya, nggak bisa diterjemahkan. Yang pertama, definisi tasawuf oleh Ma'ruf Al-Karki. Ini salah satu orang yang disebut sufi di masa awal Islam. Jadi termasuk yang awal. Dia wafat 200 Hijriah, atau kan berarti udah 200 tahun setelah Rasul hijrah. Nah, kalau disebut-sebut sebagai penyebut istilah tasawuf atau sufi pertama itu 200 tahun setelah Rasul hijrah, lah berarti kan udah lama ya. Itu udah lewat dari masa ulama fikih, dari masa ulama hadis gitu, baru muncul yang seperti ini gitu. Nah, ini Ma'ruf itu menyatakan at-tasawufu, jadi tasawuf adalah al-akhdhu bil haqaiq wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Nah, jadi kalau ditanyakan tasawuf itu apa sih? Menurut Ma'ruf Al-Karki, dia menyatakan tasawuf adalah al-akhdhu bil haqaiq, mengambil segala yang hakikat atau mengambil segala yang hak. Jadi diambil, dipakai, diterapkan, diimplementasikan, dianut, diyakini dan seterusnya gitu ya. Itu hanya yang haqaiq, yang benar, yang hakikat, yang hakiki, yang sejati, yang murni dan seterusnya. Wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Tapi bukan hanya itu, tasawuf menurut dia itu adalah al ya'su. Ya'su itu tai'as, putus asa, frustasi. Jadi kurang lebih al ya'su mimma fi aidil khalaiq ini terjemahannya yang enak, berpupus harap dari apa yang ada di tangan makhluk. Jadi berusaha meraih sebesar mungkin berbagai hal yang benar, yang hakiki gitu ya, bukan yang nisbi, dan berpupus harap. Jadi udahlah, dapat syukur, nggak dapat udah gitu kira-kira. Terhadap apa? Terhadap ma fi aidil khalaiq, segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk. Jadi Ma'ruf menyatakan ya tasawuf itu seperti itu. Yang dikejar adalah kebenaran, hakikat, kesejatian gitu ya, kemurnian dan seterusnya, dan mengabaikan, bisa dibilang seperti itu, hal-hal yang berkaitan dengan makhluk. Jadi pakaian indah, kondisi banyak harta dan seterusnya gitu, itu diputuskan pengharapannya. Itu gitu. Makanya kalau memang tasawuf itu seperti ini, ya berarti begitu itu. Sufi adalah orang-orang yang berusaha mengejar kesejatian, kehakikian gitu ya, yang hakikat, yang pasti benar, yang absolut gitu, sambil menyampaikan segala yang relatif, nisbi, sementara, fana dan seterusnya yang berkaitan dengan makhluk. Terus yang kedua, Junaid Al-Baghdadi. Saya hampir yakin Bapak Ibu pernah dengar nama ini. Nah, kalau ini 200 Hijriah wafat, Junaid itu wafat 298. Jadi udah lebih belakangan lagi, hampir 100 tahun. Dia menyatakan tasawuf adalah isti'malu kulli khuluqin saniyyin wa tarku kulli khuluqin daniyin. Jadi kalau yang ini titik tekannya pada upaya untuk meraih kesejatian. Nah, tapi kalau Junaid itu menyatakan tasawuf itu isti'mal kullu khuluq. Titik tekannya akhlak. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu menerapkan semua akhlak mulia dan meninggalkan semua akhlak tercela. Jadi titik tekannya akhlak. Nah, cuma di sini harus dijelaskan bahwa akhlak yang disebut Imam Junaid tentu lebih luas dari yang kita biasa asumsikan ya. Karena kalau disebut akhlak begitu, kita ya berarti ya moral, budi pekerti, itu kacau tuh. Karena akhlak di dalam Islam itu akhlak dengan Allah, akhlak dengan manusia, akhlak dengan hewan, akhlak dengan alam semesta, itu harus dicakup semua. Nah berarti kalau gitu gimana? Kalau tasawuf menempuh jalan akhlak mulia, meninggalkan segala akhlak tercela, ya berarti akhlak kepada Allah. Segala kemuliaan
menurut Allah, di sisi Allah itu berupaya diimplementasikan, dan semua yang tercela di sisi Allah itu berusaha ditinggalkan. Itu akhlak dengan Allah. Terus dengan manusia begitu juga. Jadi semua yang baik akan diupayakan untuk diraih, semua yang tercela akan diupayakan untuk ditinggalkan. Oh, itu kan luar biasa ya, karena itu hampir berbanding lurus dengan definisi takwa kan, imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, itu kan seperti itu, menjauhi semua yang dilarang Allah, melaksanakan semua yang Allah perintahkan. Itu hampir sinonim tuh, hampir setara gitu ya. Nah, jadi kalau yang ini titik tekannya mengejar hakikat kesejatian, kalau yang ini titik tekannya akhlak mulia dilakukan, tercela ditinggalkan, gitu ya. Termasuk terhadap binatang, makhluk hidup lain, benda-benda mati, itu seperti itu juga. Makanya di Hasanah Tasawuf banyak contoh akhlak yang luar biasa, khususnya terhadap yang non manusia ya. Kalau terhadap manusia mah selain hasanah kita juga banyak yang menyampaikan itu, tapi yang dahsyat terhadap non manusia. Dan lebih dahsyatnya lagi, hal seperti itu sudah sering disampaikan oleh Rasulullah. Bagaimana neraka sudah disiapkan bagi wanita yang mengurung kucing sampai mati itu. Bagaimana pengampunan Allah diberikan kepada si pelacur yang memberi minum binatang bernajis itu, gitu. Itu kan luar biasa ya. Nah, itu yang kemudian ditekankan. Terus yang berikutnya dari Abu Hasan Asy-Syadzili, ini pencetus tarekat Syadziliyah, ini lebih mundur lagi. Jadi udah tahun 656, 1258 Masehi. Berarti udah agak kholaf gitu ya. Dia menyatakan tasawuf adalah tadribun nafas. Nah, lain lagi titik tekannya. Jadi kalau yang pertama ini mengejar kesejatian, kebenaran, yang kedua ini akhlak, kalau yang ketiga Asy-Syadzili itu menyatakan tasawuf itu apa? Itu tadribun nafas alal ubudiyah. Tadrib itu latihan, riyadhah kalau bahasa mudahnya itu. Jadi melatih diri, menempa diri dengan latihan. Kalau di sini disebut tadribun nafas, diri, nafsu, jiwa gitu ya, alal ubudiyah, agar rajin banyak beribadah gitu ya. Warad biha li ahkamir rububiyah, terus mendorong dia, memotivasi dia, memaksa dia untuk tunduk kepada ahkam rububiyah, hukum-hukum ketuhanan. Jadi kalau ini titik tekannya ke upaya mendorong, memotivasi diri untuk selalu berada dalam ibadah dan selalu berada di bawah ketundukan kepada hukum Allah. Nah, cuma berkenaan dengan ubudiyah di sini harus diperluas juga. Jadi jangan mentang-mentang disebut ibadah, ibadah ritual gitu. Oh enggak, ibadah sosial juga termasuk ibadah ya. Yang terakhir dari Imam Zakaria Al-Ansori. Nah, ini dia menyatakan, ini lebih belakang lagi nih. Jadi tahun 926. Ini Zakaria Al-Ansori muridnya Ibnu Hajar yang ngarang Bulughul Maram. Nah, ini dinyatakan at-tasawwufu ilmun. Nah, jadi Imam Zakaria Al-Ansori itu menyatakan tasawuf itu apa? Tasawuf itu ilmu. Jadi lebih itu lagi, lebih spesifik lagi. Dia menyatakan tasawuf itu ilmun tu'rafu bihi ahwalut tazkiyatin nufus wa tasfiyatil akhlaq wa ta'miruz zahir wal batin linaili sa'adat al-abadiyah. Jadi tasawuf itu, kata Zakaria Al-Ansori, ilmu yang dipakai untuk mengetahui ahwal tazkiyatun nufus. Jadi untuk mengetahui tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, tasfiyatul akhlak, pemurnian akhlak, takmiru az-zahir wal batin, membangun lahir batin gitu ya. Yang tujuannya semua itu jadi menyucikan jiwa, tazkiyatun nafas, terus mengasah akhlak, terus membangun lahir batin, itu naili sa'adat al-abadiyah, mengejar kebahagiaan abadi. Nah, jadi
walaupun ada sekian ratus, tapi biasanya nggak lepas dari 4 ini titik tekannya, baik akhlak, mengejar kesejatian, tasawuf sebagai ilmu gitu ya, atau tasawuf sebagai bentuk riyadhah, melatih diri untuk menjadi lebih baik. Nah ini sangat ringkas sekali. Jadi dalam perkembangannya tasawuf secara gampang dibagi 2. Ada tasawuf sunni dan yang kedua tasawuf falsafi. Tasawuf sunni yang mana? Tasawuf sunni itu tasawuf yang berlandaskan sunnah. Nah, terus tasawuf falsafi yang mana? Tasawuf yang berlandaskan filsafat. Ini pembagian secara sembarangan ya, karena nanti bisa bertumpang tindih. Jadi ada yang tasawuf sunni, ya sebenarnya masuk unsur filsafat juga. Ada tasawuf falsafi yang masuk juga unsur kesunahannya gitu. Jadi kalau mau secara sembarangan, secara gampang udahlah. Pokoknya yang ikut sunnah tuh sunni, yang ikut filsafat falsafi. Nah, ini menjadi masalah yang memicu kontroversi. Kalau tasawuf itu pure isinya sunnah, jadi ikut sunnahnya Rasulullah, lah berarti identik dengan syariat kan? Nggak ada bedanya gitu. Jadi sufi nggak sufi, tasawuf nggak tasawuf, kalau tunduk kepada sunnah, sunnah dalam pengertian umum ya. Jadi mencakup ketundukan kepada Quran, kepada hadis, kepada ijma, kepada qiyas, terus ke 6 sumber hukum yang diperselisihkan ulama itu, ya berarti identik dengan Islam itu sendiri. Gitu. Makanya ya nggak mungkin itu dikesampingkan. Gitu. Enggak lah, itu bukan dari ajaran Islam tuh, bid'ah, sesat, kafir gitu ya. Nggak bisa. Kalau dalam pengertian seperti ini gitu. Jadi ya Quran juga ya sunnah juga ya qiyas juga ya ijma juga. Cuma kemudian kan kita mikir gini Pak, lah kalau identik begitu, jadi tasawuf itu ya ini, ke syariat Islam itu ya ini, lah terus kenapa dibedakan? Ya nggak usah dibedakan udah. Karena berarti semua umat Islam itu dalam pengertian seperti ini itu bisa disebut sufi. Makanya kita ketahui nanti kemudian dalam penetapan tokoh gitu ya, definisi gitu, itu para ulama beda-beda pendapat itu soal perspektifnya. Termasuk juga dalam pembagian ini. Nah, kalau yang kedua, nah ini yang jadi gawat kan, falsafi, landasannya filsafat, baik Barat, Yunani kuno dengan segala dewa-dewanya itu, maupun Timur. Nah, kalau Timur kaitannya pada saat itu Persia, Hindustan, dan Nusantara. Mungkin ada beberapa sub-subnya atau di luar itu gitu ya. Tapi kan kita tahu filsafat Cina enggak masuk gitu ya. Kan udah ada tuh Cina keyakinan pada saat itu. Tapi enggak. Yang dominan memang Persia, Hindustan, dan setelah nanti berkembang ke kawasan Asia Tenggara, ya Nusantara. Itu memang nggak bisa enggak menginfiltrasi, kalau nggak mau disebut menginvasi tasawuf gitu ya. Jadi bukan hanya menyusup, tapi dicaplok gitu. Nah kalau begitu, dan kalau kemudian memunculkan penyimpangan terhadap syariat, lah bukan hanya keliru itu sudah sesat itu. Seperti sudah diulas sebelumnya, kan nggak bisa dinafikan itu Pak. Jadi ada masa-masa tertentu ketika tasawuf sufi itu identik dengan kesesatan, nggak bisa dinafikan itu ya. Jadi iya dengan mantra-mantra, dengan gambar atau tulisan tertentu gitu ya, yang ditulis di media tertentu digunakan untuk tujuan-tujuan yang sama sekali tidak pernah diajarkan, tidak pernah dicontohkan di masa salafus saleh. Jadi kalau kemudian itu dibilang sesat, ya bukan hanya boleh, harus dibilang seperti itu. Nah, tapi di atas itu semua tidak bisa dinafikan bahwa akhirnya ada yang memang betul berlandaskan sunnah, sebutlah itu tasawuf sunni. Ada yang berlandaskan di luar keyakinan Islam, yang biasa kemudian disebut dengan istilah tasawuf falsafi. Walaupun sekali lagi ini kadang bertumpang tindih, karena nanti di aliran tasawuf sunni sendiri ada kecenderungan untuk polanya itu seperti tasawuf falsafi. Sebagaimana tasawuf falsafi juga tentu polanya nggak bisa lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan sunnah. Terus yang berikutnya, nih tokoh-tokohnya. Ini saya pilihkan yang ini saja. Jadi kalau nyebut tokohnya banyak sekali. Jadi
Ini di antara beberapa yang terkenal. Yang pertama Hasan Al-Basri. Sependek pengetahuan saya, dia menjadi satu dari sangat sedikit orang di masa awal Islam, karena Hasan Al-Basri kan tabi'in ya, atau setidaknya tabi'in 110 Hijriah. Jadi awal sekali itu. Ini yang kerap disebut sebagai penggelut tasawuf. Terus yang berikutnya Robiah Adawiyah, nggak usah saya ulas karena ini sangat terkenal dengan doktrin yang di luar kebiasaan itu, meminta kita menjernihkan ibadah kita untuk tidak berharap surga atas pahala kebaikan, tidak berharap dijauhkan dari neraka atas kemaksiatan yang kita jauhi. Itu seperti itu. Terus Fudail bin Iyad, ini juga kerap disebut dalam hasanah tasawuf. Terus, nah ini pertanyaan kemarin, Abu Nawas. Jadi kalau buka Wikipedia, nih masuk nih nama Abu Nawas sebagai sufi. Karena kita ketahui dia kan stafnya Khalifah Abbasiyah ya. Sering diidentikan dengan Harun ar-Rasyid, tapi bisa jadi sebelumnya atau sudahnya juga dia masih gitu. Dengan segala kontroversinya. Tapi bahwa ia sering disebut sufi, iya. Terus Abu Yazid Al-Bustami, nah ini juga sering disebut. Terus tadi Imam Junaid Al-Baghdadi. Terus, nah ini dia, sekitar tahun 900-an ada sufi namanya Al-Hallaj. Wah ini luar biasa nih, karena dia menjadi, walaupun bukan yang pertama, itu terkenal dengan doktrin penyatuan hamba dengan Allah. Itu luar biasa ya. Jadi nggak usah dijelaskan betapa sesatnya ajaran itu, gitu. Walaupun nanti kemudian muncul, sebutlah pembelaan terhadap apa yang ia yakini dan ia ajarkan. Nanti bisa dibahas lebih jauh. Terus yang berikutnya tentu saja Imam Al-Ghazali tahun 111. Terus Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir itu setelah Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali terkenal hebat, Syekh Abdul Qadir juga terkenal hebat. Cuma bedanya Imam Al-Ghazali tidak melahirkan tarekat apapun. Sementara Syekh Abdul Qadir itu melahirkan tarekat Qadiriyah. Jangan salah sama Qadariyah, karena Qadariyah itu aliran teologi yang kemarin sudah kita bahas. Nah, kalau ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Kedua-duanya sebenarnya sama-sama hebat. Walaupun Syekh Abdul Qadir lebih muda. Tapi kita ketahui Imam Al-Ghazali menjadi lebih banyak diikuti sisi intelektualnya di samping sisi spiritualnya dibandingkan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani kan selalu identik dengan spiritualisme. Walaupun karyanya ya banyak Syekh Abdul Qadir itu. Terus yang berikutnya Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, ini di kalangan Alawiyin. Ini terkenal karena dia menjadi salah satu trah Alawi yang terkemuka, para habaib itu. Terus yang berikutnya Mu'inuddin Chisti. Kalau Bapak pernah mendengar tarekat Chistiyah, itu terkenal di masa belakangan. Ini pencetusnya ini dia. Wah, dia jauh lah. Jadi sudah tahun 1236, jadi sudah lama gitu ya. Yang berikutnya Ibnu Arabi. Nah ini sama nih, walaupun tingkat kesesatannya sebutlah begitu lebih enteng daripada Al-Hallaj. Ibnu Arabi ini jauh lebih belakangan lagi, sudah tahun 1240. Dia menjadi istimewa karena diketahui karya-karyanya banyak yang menjadi objek pembahasan sampai hari ini. Dia dari Andalusia ya, jadi orang Eropa. Terus yang berikutnya Abu Hasan Syazili, tadi sudah disebut, ini pencetus tarekat Syaziliyah. Terus di masa berikutnya Jalaluddin Rumi, jadi nggak usah saya jelaskan karena Rumi terkenal sekali di barat maupun di timur, dan sependek pengetahuan saya ia menjadi satu-satunya, jangan-jangan satu-satunya sufi yang paling banyak dikutip pernyataannya, khususnya di barat. Yang terakhir saya akhiri nih di Baharuddin Naqsyabandi, yang tidak lain adalah pendiri tarekat Naqsyabandiyah. Ini terakhir literatur.
Jadi kalau mau disebut literatur banyak sekali. Karena tadi itu apa namanya, definisinya kenyal, nggak solid gitu, nggak bisa melebar, bisa menyempit. Maka untuk menetapkan buku tasawuf itu yang mana gitu. Akhirnya saya ya udahlah, pokoknya kalau isinya itu berisi doktrin tasawuf atau setidaknya menjelaskan tentang tasawuf, nah itu saya masukkan. Salah satu buku paling awal yang seperti itu Risalah Qusairiyah, terkenal punyanya Imam Qusairi. Itu kan isinya begitu ya, disebutkan doktrin-doktrinnya, takwa apa, zuhud apa, warok apa gitu, itu di dalamnya begitu. Jadi rapi sekali, lengkap dengan tokoh-tokohnya. Terus yang berikutnya Kasful Mahjub. Nah, ini bahwa bisa lihat nih, Kasful Mahjub sebenarnya lebih tua daripada Risalah Qusairiyah. Tapi Risalah Qusairiyah saya taruh di atas. Karena apa? Kasful Mahjub bahasa Persia ditulisnya. Udah terbit dalam bahasa Indonesia. Kayaknya yang dari bahasa Indonesia itu bukan terjemahan dari Persia sih. Dari bahasa Inggris, biasanya gitu ya. Nah, tapi kalau yang Risalah Qusairiyah itu masih ditemukan. Saya udah terjemahkan juga ini, cuma belum terbit bukunya. Jadi Risalah Qusairiyah itu sumbernya Arab. Dan kita tahu kalau buku populer terus dari tangan pertama itu lebih gitu ya, lebih mudah untuk mengkonfirmasi kebenarannya daripada udah dari tangan ketiga. Bahasa Persia, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, ada pasti beda. Kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia itu pasti beda. Terus lagi manuskrip sumber-sumber Risalah Qusairiyah ini relatif lebih mudah ditemukan daripada Kasful Mahjub. Dan saya hampir yakin di sini bapak-bapak lebih banyak yang mendengar yang ini daripada yang ini, gitu ya. Jadi memang tidak bisa tidak, cuma berbeda 1 tahun penulisnya, tapi Risalah Qusairiyah saya dulukan. Terus yang berikutnya Tawasin, ini tulisannya Al-Hallaj. Ini perlu saya sampaikan di sini. Isinya sesat, jadi nggak usah dibahas. Kalau kapan-kapan kita mau baca boleh, tapi jangan sendirian. Nanti kalau sesat repot. Gitu. Tawasin ini dari kata toksin. Tawasin itu toksin kalau banyak. Jadi kayak Yasin itu kan 1 ya. Kalau banyak Yawasin gitu. Nah itu dari situ aja kita udah tahu tuh polanya seperti apa. Kayak mantra kan. Toksin, toksin, toksin gitu. Ditulis sekian kali di kertas, ditaruh di mana jadi kebal peluru gitu kan, gitu-gitu. Ya, itu udah jelas. Tidak menarik untuk dibahas gitu. Itu wajar seperti itu karena yang nulis Al-Hallaj yang menyatakan bahwa aku dan Tuhan nggak ada bedanya. Nauzubillah. Yang berikutnya, nah ini fenomenal, Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ini menjadi istimewa karena menjadi salah satu kitab paling terkenal dalam dunia Islam. Terus yang berikutnya Sirrul Asrar, tulisannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya nggak tahu bahwa pernah dengar kitab ini atau enggak. Sudah saya terjemahkan, selesai, sudah terbit juga, gitu ya. Isinya tulisan tentang tasawuf ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Rumit, isinya rumit. Jadi jangan harapkan isinya seperti Risalah Qusairiyah, sistematis, runut, mudah dicerna, gitu ya. Sirrul Asrar rumit. Jadi ini Pak, waktu saya terjemahkan itu tidak kunjung terbit karena penerbit tidak menemukan editor yang cukup otoritatif untuk mengedit itu. Jadi udah dikasih ke editor, mental lagi, terus dikasih mental lagi, sampai saya nanya, itu gimana? Itu masih di editor fulan, udah 6 bulan belum selesai itu kayak gitu. Jadi nanti bisa kapan-kapan kita bahas lebih dalam Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi jangan keliru sama Sirrul Asrar yang lain. Karena Syekh Yusuf Makassar kita, Syekh Yusuf Makassar tuh yang orang Makassar terus Banten terus ke Afrika Selatan, itu punya juga kitab judulnya Sirrul Asrar, tapi tipis, cuma 40 halaman Arabnya itu. Sama sudah saya terjemahkan juga, tapi belum terbit kalau yang ini karena kecil bukunya. Terus yang berikutnya, ini buku fenomenal nih. Mungkin Bapak pernah dengar, mungkin juga belum. Judulnya Futuhat Makkiyah. Ini saya harus cantumkan di sini. Ibnu Arabi. Penjelasannya detail sekali, 16 jilid. Jadi luar biasa. Isinya macam-macam. Jadi dari hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal pokok dasar, sholat, wudhu, haji gitu ya, itu dijelaskan dengan sangat detail, dengan sangat rumit.
gitu ya. Yang ketika saya baca itu akhirnya ya ini sih boleh tahu boleh enggak. Gitu. Saya iya. Jadi Futuhat Makkiyah ini saya kerjakan proyeknya masih berjalan sampai sekarang. Kliennya orang Malaysia Pak, jadi orang Malaysia order ke saya gitu. Fuad, dia kalau manggil saya Fuad, terjemahkan Futuhat Makkiyah. Itu waktu dia bilang begitu, saya udah bilang begini, waduh, saya manggil dia Haji. Haji, itu kalau saya kerjakan sampai saya mati nggak selesai. Terus dia bilang, ya udah nggak apa-apa, sedapatnya aja gitu. Makanya pengerjaannya loncat-loncat. Bab sholat selesai, bab haji selesai, bab puasa selesai kan? Kayaknya sampai saya mati nggak selesai. Karena 16 jilid dan isinya rumit. Karena ditulis oleh Ibnu Arabi yang kontroversial. Terus yang terakhir ini Al-Masnawi. Saya suka mengutip ini karena banyak kutipan Rumi di barat ataupun di timur itu yang diambil dari kitab ini. Saya punya fotokopi tapi versi Inggrisnya, terjemah dari bahasa Persia oleh Nicholson. Nicholson itu kan setengah mati dia belajar tasawuf itu ya, nggak muslim tapi dia orientalis. Bentuknya sajak, entah ada berapa ratus ribu bait gitu, karena berjilid-jilid bukunya. Saya punya fotokopi tapi versi Inggrisnya. Jadi isinya macam-macam juga. Jadi khas Rumi gitu ya. Nah ini setidaknya bisa mewakili buku-buku yang lain. Karena nanti kemudian kalau ini kan penjelasan secara sistematis, ilmiah gitu ya. Kalau ini kan titik tekannya akhlak, ihya itu. Kalau tawasin kan mistisisme, mantra-mantra yang klinik-klinik gitu ya. Terus Sirul Asrar ini sisi spiritual doktrin tasawuf gitu ya, berkaitan dengan Allah. Terus Futuhat Makkiyah ini gabungan dari semuanya, makanya jadi besar sekali. Nah, sementara Al-Masnawi ini istimewa karena ditulis dalam bentuk syair, walaupun yang umum tersebar biasanya kutipan-kutipannya. Selesai. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk selesai di sini saja, karena setidaknya yang tadi sudah disampaikan itu bisa mengantarkan kita ke pintu pemahaman terhadap tasawuf. Jadi bahwa ia kontroversial, iya, bahwa ia bahkan definisinya saja berbeda-beda, iya, gitu ya. Dan akhirnya itu berimplikasi ke mana-mana, ke stigma yang ditujukan terhadap tasawuf itu sendiri, sesat atau tidak, syar'i atau tidak, origin Islam atau bukan, gitu ya. Nah, termasuk juga tokoh-tokohnya, literaturnya itu juga bernasib seperti itu. Demikian. Ada pertanyaan setelah ini tentu saja dipersilahkan. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.